Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Saya bekerja di unit kerja SMK Negeri 2 Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang sistem suspensi atau peredam kejut pada sepeda motor. Sistem suspensi dirancang untuk menahan getaran akibat benturan roda dengan kondisi jalan. Dengan sistem suspensi juga, getaran akibat kerja mesin dapat diredam. Semua peran dan kegunaan sistem suspensi tadi pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa dengan bekerjanya sistem suspensi pada dasarnya adalah agar diperoleh kenyamanan dalam berkendara sepeda motor. Jenis-jenis suspensi sepeda motor yang pertama adalah suspensi depan atau front suspension. Di sini ditampilkan konstruksi dari suspensi depan. Yang kemudian yang kedua adalah suspensi belakang atau rear suspension. Modelnya kurang lebih seperti ini. Suspensi depan atau front suspension, suspensi depan yang terdapat pada sepeda motor pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama garpu batang bawah atau bottom link fork. Jenis ini biasanya dipasang pada sepeda motor bebek model lama, Vespa atau skuter. Kurang lebih modelnya seperti ini. Sementara yang kedua adalah garpu teleskopik atau telescopic fork. Merupakan jenis suspensi yang paling banyak digunakan pada sepeda motor zaman sekarang. Modelnya kurang lebih seperti ini. Garpu teleskopik menggunakan penahan getaran pegas dan oli atau minyak pelumas pada garpu. Pegas menampung getaran dari benturan roda dengan permukaan jalan dan oli garpu mencegah getaran diteruskan ke batang kemudi. Komponen suspensi depan. Yang pertama, per shock berfungsi menahan beban kendaraan dan memberikan efek elastik pada kendaraan. Yang kedua, rebound spring berguna menerima atau meredam kejutan dari roda. Yang ketiga, damper rod yang tengah berfungsi sebagai piston yang membagi ruang antara di bawah torak garpu dan di atas torak garpu. Yang keempat, tabung shock. Ada tabung shock dalam dan tabung shock luar. Tabung shock dalam berguna untuk membuat sekat atau ruang antara slider garpu dan ruang di dalam tabung garpu tersebut. Komponen selanjutnya, seal debu, berfungsi untuk melindungi tabung shock dalam dari goresan yang diakibatkan oleh debu. Kemudian cincin stopper berguna untuk menahan atau seal oli dari seal debu, supaya tetap pada tempatnya dan fungsinya. Yang terakhir adalah seal oli, berfungsi sebagai penutup atau perapat oli shock yang berada di dalam tabung shock dalam dengan tabung shock luar, supaya oli tidak keluar. Garpu depan dari sistem kemudi, fungsinya untuk menopang goncangan jalan melalui roda depan dan berat mesin serta penumpang. Oleh karenanya, garpu depan harus mempunyai kekuatan, kekerasan yang tinggi selain caster dan trail yang berpengaruh besar pada kestabilan mesin. Suspensi belakang, rear suspension. Tidak seperti suspensi depan, suspensi belakang tidak mempunyai sistem steering atau kemudi. Sistem ini hanya menopang roda belakang dan menahan goncangan akibat permukaan kondisi jalan. Tipe sistem suspensi belakang itu terbagi menjadi dua macam. Ada tipe swing arm, ini yang bagian atas. Kemudian tipe unit swing, yang bagian bawah. Tipe swing arm adalah dua buah lengan yang digantung pada rangka dan ujung yang lain dari suspensi tersebut menopang roda belakang. Konstruksinya kebanyakan terbuat dari aluminium. Sementara kalau tipe unit swing adalah mesin itu sendiri yang bereaksi seperti lengan yang berayun. Jadi mesin tersebut yang berayun. Umumnya suspensi tipe unit swing dipakai pada sepeda motor yang mempunyai penggerak akhirnya memakai sistem poros penggerak. Ini bisa digunakan pada sepeda motor matic. Jenis suspensi belakang itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, ada suspensi pegas
atau coil. Yang kedua, suspensi absorber. Gambarnya seperti ini. Kerusakan suspensi sepeda motor. Yang pertama, kerusakan shockbreaker umumnya disebabkan oleh pemeriksaan dan perawatan yang kurang rutin. Hal ini bisa dilihat pada tabung shockbreakernya. Jika tabung shockbreaker selalu basah oleh rembesan oli, maka hal itu berarti shockbreaker telah bocor. Yang kedua, pemeriksaan dan perawatan berkala suspensi. Jika selama sepeda motor dikendarai dan kadang sepeda motor oleng ke salah satu sisi tanpa sebab yang jelas dan keausan ban yang tidak rata, maka ada kemungkinan salah satu dari shock breakernya akan menjadi rusak. Periksalah keadaan shock breakernya. Jika terdapat rembesan oli pada tabungnya, maka hal itu berarti bahwa shock breakernya bocor sehingga tekanannya akan tidak sama. Seal shock breaker itu harus diganti. Jika selama sepeda motor dikendarai pemegasannya terasa tidak nyaman, tetapi tekanan ban normal, tidak terlalu keras, mungkin disebabkan oleh shock breaker yang tidak bekerja. Periksa semua shock breakernya. Jika salah satu shock breaker rusak, ganti keduanya. Untuk pemeriksaan shock breaker, tekanlah sepeda motor tersebut ke bawah dan kemudian lepaslah tekanan tersebut secara mendadak. Yang ketiga, periksa keadaan pegas suspensinya. Ukur panjang pegas dalam keadaan pegas terlepas. Jika panjang pegas melebihi ketentuan, maka pegas harus diganti. Demikian video pembelajaran tentang sistem suspensi atau shock breaker pada sepeda motor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.